Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama belajar tentang pengharapan. Semua orang pasti punya harapan atau pengharapan. Pengharapan berasal dari kata harap yang berarti memohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi. Atau pendeknya, pengharapan adalah kondisi atau keadaan yang diinginkan supaya terjadi. Misalnya, kita punya harapan bahwa kita punya rumah, mobil, usaha yang berhasil, pekerjaan yang layak. Kita punya harapan suatu saat kelak anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil. Kita punya harapan untuk sembuh dari penyakit yang kita alami sekarang. Kita punya harapan untuk bisa berkeluarga dan punya keturunan, dan juga kita punya harapan keselamatan yang kekal. Mempunyai pengharapan adalah hal yang penting dalam hidup kita, sebab orang yang tidak berpengharapan pikirannya selalu pesimis, tidak ada gairah semangat dalam menjalani hidup ini. Yang terjadi adalah hanya melakukan rutinitas sehari-hari saja. Berbeda dengan orang yang mempunyai pengharapan. Orang yang mempunyai pengharapan, dia akan fokus pada apa yang diharapkan. Dia akan terus bertekun, tidak malas-malasan, tidak melakukan hal yang tidak perlu. Kemudian orang yang berpengharapan akan mendapat semangat yang baru, kekuatan ekstra untuk tetap bertahan. Terus orang yang berpengharapan akan selalu berpikiran positif, tidak khawatir, dan tetap percaya suatu saat nanti apa yang diharapkan pasti akan terjadi pada waktunya. Ada sebuah kisah yang menceritakan ada 3 orang tawanan yang berhasil bertahan setelah sekian lama mengalami siksaan yang berat di dalam penjara selama mereka menjadi tawanan perang. Setelah perang berakhir, ketika tawanan ini dibebaskan, dan banyak orang bertanya-tanya dan heran, kenapa mereka bisa bertahan begitu rupa dalam menghadapi siksaan yang sangat berat itu. Satu persatu ketika diwawancarai, yang pertama berkata, "Saya bisa bertahan di dalam penjara karena saya punya pengharapan bahwa suatu saat nanti saya bebas, saya akan merawat anak saya yang cacat, yang saya titipkan kepada sanak saudara saya, karena dia tidak bisa hidup sendiri." Terus yang kedua juga ditanya hal yang sama, dan jawabannya adalah, "Saya bisa bertahan karena saya punya harapan bahwa suatu saat saya bebas, saya akan menikahi tunangan saya yang sudah berjanji akan menunggu saya sampai kembali." Terus yang ketiga juga ditanya, dan dia berkata, "Saya bisa bertahan dalam menghadapi siksaan yang berat karena saya punya harapan bahwa suatu saat nanti saya bebas, saya akan menjadi penulis yang terkenal. Saya akan menuliskan semua kisah saya selama di penjara, semua bentuk-bentuk siksaan yang saya alami, sehingga dunia boleh tahu bahwa perang bukanlah sebuah solusi atau jawaban." Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita sebagai orang percaya haruslah punya pengharapan dalam Kristus, karena Kristus adalah dasar pengharapan kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."
Juga di dalam Titus 3 ayat 7 dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi harapan yang Tuhan janjikan buat kita tidak hanya harapan selama di dunia ini saja, tetapi harapan untuk hidup kekal kita. Sedangkan orang-orang di luar Kristus tidak ada harapan. Hal ini sesuai dengan Efesus 2 ayat 12. Dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi mau sehebat apapun, sesukses apapun, sekaya apapun, tetap tidak ada harapan, karena tidak akan mendapat bagian dalam hidup kekal. Pengharapan di dalam Kristus tidak hanya sampai kepada hidup kekal saja, tetapi lebih dari itu. Di dalam Efesus 1 ayat 18 dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Di sini dikatakan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Artinya ini adalah warisan yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang kudus-Nya. Dan warisan ini dikatakan sangat kaya nilainya dan sangat mulia. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tetap mempunyai pengharapan dalam Kristus, marilah kita tetap berteguh dalam iman kita. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh dunia ini. Kemudian, marilah kita menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Dan yang terakhir, jangan menyerah, sebab hari esok masih ada buat kita. Masa depan yang indah menanti kita semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian yang satu ini. Mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu,
hanya